Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Buat teman-teman yang pemula, yang baru kemarin ngikutin video tentang penanganan bibit anggur yang baru datang, ini saya mau bikin lanjutannya nih teman-teman. Jadi juga kemarin beberapa orang pasti penasaran dengan cara yang saya lakukan itu. Pasti banyak yang mengira tanaman itu akan mati. Nah, kesempatan kali ini saya mau kasih lihat teman-teman nih, ini adalah ketiga bibit yang kemarin datang. Bentar. Ini adalah ketiga bibit yang kemarin datang. Teman-teman bisa lihat ya pertumbuhannya. Tunasnya udah mulai jalan. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Ini adalah ketiga bibit yang saya bikin di video sebelumnya teman-teman. Tuh hasilnya. Jadi saya bisa bilang untuk takaran pupuk dengan kondisi yang aman sebenarnya tidak menyebabkan tanaman mati teman-teman, malah aman kok digunakan itu. Oke, sekarang kita mau lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu pemindahan pot. Jadi misalnya teman-teman tanamannya itu udah mulai akarnya penuh, jadi kan kita harus pindahin pot nih yang ukuran lebih besar. Yang sebelumnya itu saya selalu gunakan pot dari yang bibitan datang pindah ke pot 25. Nah, kalau dari pot 25 akarnya itu udah tembus seperti yang saya bilang kemarin, seperti ini. Nah, dia harus itu pindah ke pot 40 atau pot yang teman-teman terserah mau pakainya berapa. Kalau saya sih pakainya pot 40 ya. Nah, pot 40 seperti ini udah dilobangin karena biasanya tuh belum dilobangin. Saya juga tidak pakai caranya teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain kebanyakan adalah bagian bawahnya itu semuanya dibolongin teman-teman. Jadi biar tembus sampai ke tanah. Fungsinya itu hanya untuk menahan si media akar tidak terurai ke luar. Itu hanya fungsinya. Tapi si akar diharapkan tembus ke bawah. Tapi kalau saya nggak pakai cara seperti itu. Yang saya pakai ya tetap pot biasa seperti ini dilubangi. Lantas apa yang saya lakukan? Pertama, ini pot ini akan si tanaman ini akan dikeluarkan dari pot ini pelan-pelan. Tapi sebelum dari itu, pertama pot ini udah disiapin dulu, udah dilubangin. Kemudian diisi media teman-teman. Diisi media sampai kira-kira setengah dari pot ini dan tidak melewati garis ini nih teman-teman. Ini adalah garis sebenarnya maksimum media. Dengan tujuan adalah begitu penyiraman media itu tidak terurai, tidak keluar dari inian, dari potnya, juga air sempat tertahan dulu baru turun ke bawah. Inilah fungsi garisnya nih. Nah, kalau saya untuk setelah tanaman seperti ini, saya gunakan adalah murni pupuk kandang kambing teman-teman. Ekstrim sih, tapi memang itulah yang saya pakai. Saya pakai cara seperti itu. Jadi saya pakainya murni si pupuk kandang yang udah diolah ya ini. Ini walaupun ini pupuk kandang kambing, tapi saya yakin sih ini udah diolah juga nih. Enggak yang masih murni dalam bentuk bulat-bulat. Kita coba kita buka ya. Ini bukan sponsorship ya, tapi memang teman-teman bebas pakai pupuk kambing apa aja. Mungkin yang bagi teman-teman punya domba atau kambing, baiknya pakai kohenya sendiri, tapi yang udah difermentasi atau yang udah dihancurkan dulu sebelumnya, yang udah kering. Nih, dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, kenapa saya pilih ini? Ini masih poros, jadi begitu kalau kita siram, dia itu langsung keluar. Airnya nggak mengendap juga dan tidak menggumpal. Inilah kelebihannya. Makanya carilah pupuk kandang kambing atau kandang sapi, bebas terserah, tapi yang penting adalah porosnya. Kalau saya pakainya adalah pupuk kandang kambing. Kemudian kita tuang ke sebelah sini ke potnya, baru nanti kita pindahkan tanamannya. Tunggu bentar ya. Nah, ini kan udah diisi nih sebagian. Kemudian kita ukur dulu, kita masukin si bibitnya masih dengan potnya. Kita lihat apakah melewati dari media atau melewati dari pot.
Segini kira-kira udah cukup. Jadi sekarang waktunya adalah kita melakukan pelepasan si tanaman ini dulu. Dengan cara ya, teman-teman pukul-pukul pelan-pelan pinggiran potnya agar si tanah memadat ke tengah, kemudian langsung baru dibalik. Tapi karena saya butuhkan 2 tangan, saya akan tunjukin sebentar lagi. Oke, sekarang yang kita lakukan tuh hanyalah sekedar kita perlu miringkan seperti ini dan goyangkan perlahan-lahan sambil ditarik tanamannya perlahan. Nah, tapi kalau kita ada bonus seperti ini, cacing ini kita keluarkan dulu ya teman-teman, jangan ngikut dia. Oke, kemudian kita taruh. Tara, udah seperti ini, kemudian dikubur lagi pakai si pupuk kandang kambing tadi. Bagi sebagian orang mungkin ini terlalu ekstrim, dibilang nanti tanaman ini akan mati. Cuman nanti akan saya tunjukin lagi ke teman-teman apakah beneran akan mati atau enggak nih tanamannya. Tapi selama ini yang saya alamin sih tanamannya nggak mati. Oke, kayak gini. Ntar lagi saya lanjutin ya. Setelah potnya diratakan, sekarang ini waktunya teman-teman untuk memberikan tanda di potnya ini, memberikan label nama, tanggal tanam juga, serta kalau saya sih biasanya saya menandakan ini dari apa, baik itu dari grafting, cutting, atau dia bentuknya adalah RS. Kebetulan ini adalah jenisnya saya belum tahu ini valid nggak valid, tapi ini adalah long red seedless anakan dari cutting. Ini udah lumayan besar, jadi sekarang saya waktunya adalah pemberian nama. Nah, untuk setelah itu kita berikan air teman-teman, atau kita basahkan medianya. Tujuannya adalah agar si tanamannya tetap mendapatkan air. Namun karena ini masih adalah media bawaannya yang di tengah ini, jadi ini masih aman nih teman-teman. Akarnya itu nggak perlu kaget lagi. Jadi si tanaman itu kemungkinan besar tidak akan stres. Hanya karena kita perlu memancing dia akarnya untuk bereaksi dengan media baru. Untuk tahapan ini kita masih perlu memberikan pupuk yang fosfatnya tinggi. Tujuannya adalah biar akar lebih cepat terpancing keluar dan langsung beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pemberiannya adalah 2 kali aplikasi. Setelah itu mulai masuk ke tahap pemberian pupuk vegetatif teman-teman. Karena ini adalah sudah masuk di tahap vegetatif. Nah, tahap vegetatif itu adalah membutuhkan nitrogen yang tinggi. Jangan terbalik ya, tapi selain nitrogen, walaupun tinggi, masih butuh juga kalium nih, jangan dilupain. Jadi nitrogen dan kalium, fosfornya masih belum begitu butuh yang tinggi kalau udah masuk di dalam masa vegetatif. Kecuali nanti masuk ke tahap pembuahan, itu baru membutuhkan lagi membutuhkan fosfat yang lebih tinggi lagi. Oke, ini dulu. Jadi sekarang saya mau tagging nama, nanti saya kasih lihat lagi teman-teman. Nah, ini dia udah saya tandai nih teman-teman. Udah saya berikan nama sesuai jenisnya. Ini adalah long red seedless. Entah itu valid nggak valid, kita nggak bicarakan itu dulu, tapi adalah memberikan namanya. Kemudian tanggal penanaman sekarang. Dia ini saya berikan tanda dari cutting. Kalau dari grafting, kita juga memberikan tanda tanggal kapan graftingnya itu teman-teman. Kalau saya sih. Nah, kemudian kita melakukan pembasahan media. Jadi pembasahannya saya masih memberikan pupuk yang seperti kemarin di video yang sebelumnya, yaitu pupuk dengan larutan P yang tinggi atau fosfat yang tinggi, menggunakan Growmore 105510. Semoga akarnya bisa langsung segera adaptasi. Oke teman-teman, video kita selesai di sini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Sampai jumpa teman-teman.